bertulis dengan NPM 2451032. Nama saya Calvin dengan NPM 2451090. Nama saya Novendo dengan NPM 2451106. Hukum sebagai kaidah atau norma sosial tidak terlepas dari nilai-nilai yang berlaku di dalam masyarakat. Dapat dikatakan bahwa hukum merupakan pencerminan dan konkretisasi daripada nilai-nilai yang berlaku di dalam masyarakat. Keberadaan hukum yang hidup dalam masyarakat sangat dibutuhkan dalam mengatur kehidupan sehari-hari. Di dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum dan sebagai konsekuensi dari negara hukum. Apabila terjadi pelanggaran hukum, hukum harus ditegakkan dengan menindak pelaku sesuai dengan ketentuan. Dan apabila terjadi sengketa, maka sengketa itu harus diselesaikan secara hukum, di mana di Indonesia ketentuan tersebut sudah diatur dalam hukum positif, yaitu hukum pidana. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian hukum. Hukum adalah seperangkat aturan atau norma yang bersifat formal, dibuat oleh lembaga berwenang dan mengikat seluruh masyarakat. Hukum bertujuan menciptakan keteraturan, keadilan, dan kepastian hukum dalam kehidupan bermasyarakat. Yang selanjutnya, saya akan menjelaskan ciri-ciri hukum. Yang pertama itu adalah mengikat semua orang, di mana hukum berlaku untuk setiap individu yang berada dalam wilayah tertentu tanpa memandang status sosial, agama, ataupun kebangsaan. Yang kedua adalah bersifat memaksa. Hukum dapat diterapkan dengan kekuatan atau paksaan oleh lembaga berwenang seperti polisi, jaksa, ataupun pengadilan. Yang ketiga adalah memiliki sanksi yang jelas. Pelanggaran terhadap hukum akan dikenai sanksi seperti denda, hukuman fisik, ataupun hukuman penjara. Dan yang keempat, dibuat oleh lembaga berwenang. Hukum dirumuskan oleh otoritas resmi seperti pemerintah, parlemen, atau lembaga adat yang sah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tujuan hukum. Yang pertama itu adalah menjaga ketertiban atau menciptakan tatanan sosial yang damai. Yang kedua, melindungi hak-hak masyarakat dengan mengatur hubungan antara individu untuk memastikan tidak ada pihak yang dirugikan. Dan yang ketiga adalah menyelesaikan konflik dengan memberikan mekanisme penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau lembaga mediasi. Dan yang terakhir adalah memberikan kepastian hukum dengan membantu masyarakat memahami hak dan kewajibannya secara jelas. Saya ingin memberikan pembagian jenis hukum. Yang pertama ada berdasarkan sumbernya, yang kedua ada berdasarkan wilayah berlakunya, dan yang ketiga berdasarkan materinya, dan yang keempat dan terakhir adalah berdasarkan bentuk-bentuknya. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan berdasarkan sumbernya. Hukum berdasarkan sumbernya dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada hukum undang-undang. Hukum undang-undang ini dibuat oleh badan legislatif. Contoh dari badan legislatif tersebut adalah DPR, MPR, DPRD, dan DPD. Yang kedua ada hukum kebiasaan atau kita sebut hukum adat. Hukum adat ini berasal dari praktik-praktik masyarakat yang diterima sebagai aturan, tetapi dia tidak terdapat di dalam peraturan perundang-undangan yang sah dan dia tidak tertulis. Yang ketiga ada hukum traktat. Hukum yang berdasarkan perjanjian dari suatu negara. Contoh perjanjian bilateral antara negara Indonesia dengan negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, dan negara-negara di Asia Tenggara sebagainya. Yang keempat ada hukum jurisprudensi. Apa itu hukum jurisprudensi? Hukum yang terbentuk dari suatu putusan-putusan hakim terdahulu atau hakim-hakim sebelum hakim yang sekarang yang menjadi acuan hukum yang baru, seperti itu. Yang kedua ada jenis-jenis hukum berdasarkan wilayah berlakunya. Nah, yang pertama ada hukum nasional. Hukum nasional adalah hukum yang berlaku di dalam suatu negara. Contoh, hukum undang-undang. Hukum undang-undang ini hanya berlaku di negara seperti Indonesia saja karena dia hukum nasional. Dia tidak berlaku di luar negeri. Apabila hukum UU ini diterapkan di luar negeri maka tidak bisa. Itu tidak dianggap sah karena itu hukum nasional. Lalu yang kedua ada hukum internasional. Hukum internasional ini juga mengatur hubungan-hubungan antar negara dan di pihak internasional di seluruh dunia. Yang ketiga ada hukum lokal. Hukum lokal ini adalah hukum yang berlaku di wilayah-wilayah atau perkampungan-perkampungan tertentu. Atau kita contohkan seperti hukum adat contohnya. Contoh di Temanggung misalnya tidak boleh melakukan mandi kembang rupa malam-malam. Itu contoh adat yang sudah di sana. Yang kedua seperti harus tata krama, memiliki tata krama kepada orang yang lebih tua atau orang tua. Itu sudah menjadi hukum adatnya tersebut. Yang ketiga ada berdasarkan materi. Berdasarkan materi ada dua, yaitu yang pertama privat atau perdata. Ya,
hukum privat ini adalah hubungan yang mengatur antara individu dengan individu. Contohnya adalah hukum keluarga. Contoh, di keluarga kita tidak boleh makan di atas jam 12 malam. Itu adalah hukum yang dibuat di keluarga. Tetapi di hukum keluarga tersebut tidak berlaku di luar ataupun di masyarakat yang ada. Yang kedua adalah hukum perjanjian. Seperti kita melakukan perjanjian antara jual beli, itu hukum privat. Tidak menyangkutkan negara ataupun badan legislatif dan eksekutif yang lain, seperti itu. Kita contoh perjanjian dengan A. Perjanjian kita membeli rumah seharga 200 triliun, tetapi kita tidak bisa membayar, itu adalah hukum pribadi atau hukum privat, perdata masuknya. Dan hukum waris, pembagian harta warisan, itu hukum privat atau perdata. Tidak ada yang mengetahui selain firman hukum yang mengatur hal tersebut. Dan yang kedua ada hukum publik. Hukum publik ini mengatur individu dengan negara atau negara dengan individu. Contohnya hukum pidana. Hukum pidana apabila antar individu ini berkaitan dengan hukum-hukum yang ada di suatu negara. Contoh, dia melakukan korupsi, maka itu adalah hukum yang mengatur antara individu dan publik. Karena korupsi merugikan negara, jadi dia berhubungan dengan negara tersebut. Dia merugikan negara, yang pertama. Yang kedua, dia merugikan masyarakat yang telah membayar pajak setengah mati. Itu. Lalu ada hukum tata negara dan HAN, hukum administrasi negara. Oke, yang terakhir ada berdasarkan bentuknya. Yang pertama ada hukum tertulis. Hukum tertulis ini hukum yang terdapat di suatu undang-undang, di suatu aturan atau di suatu hukum yang berlaku di suatu negara. Contohnya, undang-undang, peraturan pemerintah, KMPR, Kepres, Perpu, UU Perpu, seperti itu. Itu adalah hukum-hukum yang terdapat di suatu negara yang tertulis di atas undang-undang. Yang kedua ada hukum tidak tertulis. Nah, hukum tidak tertulis ini hukum tidak tertulis ini termasuk hukum juga, tetapi dia tidak tertulis di undang-undang. Contohnya hukum adat. Hukum adat itu termasuk suatu hukum, tetapi dia tidak tertulis. Tapi hukum itu harus dijalankan oleh adat istiadat orang tersebut, harus dijalankan oleh warga atau masyarakat yang ada di desa tersebut. Tetapi ia tidak tertulis di dalam undang-undang, seperti itu. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian kaidah sosial. Kaidah sosial adalah aturan atau norma yang berlaku dalam masyarakat, namun tidak tertulis secara formal dalam undang-undang. Kaidah sosial terbentuk dari kebiasaan, nilai-nilai, dan pandangan hidup masyarakat. Sanksi atas pelanggaran kaidah sosial biasanya bersifat informal, seperti stigma sosial, penolakan, atau pengucilan. Kemudian, ciri-ciri dari kaidah sosial yang pertama, tidak tertulis. Kaidah sosial diwariskan melalui kebiasaan dan tradisi. Yang kedua, bersifat fleksibel, yaitu berubah sesuai perkembangan masyarakat. Yang ketiga, tidak disertai sanksi formal. Pelanggaran terhadap kaidah sosial hanya dikenakan sanksi sosial seperti rasa malu atau pengucilan. Yang keempat, berdasarkan kesepakatan bersama, yaitu masyarakat sepakat untuk menjadikan norma tersebut sebagai pedoman perilaku. Kemudian, tujuan dari kaidah sosial. Yang pertama, mendorong keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat. Yang kedua, mengajarkan nilai-nilai moral dan budaya kepada generasi muda. Yang ketiga, membentuk hubungan yang saling menghormati antar individu. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis kaidah sosial, yaitu terbagi menjadi 4 kaidah. Yang pertama, kaidah agama. Kaidah agama adalah aturan yang bersumber dari ajaran agama dan bertujuan mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, sesama manusia, dan lingkungan. Sanksi dari kaidah agama tersebut yaitu bersifat spiritual, seperti ancaman dosa, hukuman di akhirat, atau kehilangan keberkahan hidup. Yang kedua adalah kaidah kesusilaan. Kaidah kesusilaan bersumber dari hati nurani manusia tentang apa yang dianggap baik atau buruk, yang mengatur perilaku individu agar sesuai dengan moralitas dan nilai-nilai kemanusiaan. Sanksi kaidah kesusilaan tersebut adalah bersifat internal, berupa rasa bersalah, malu, atau kehilangan harga diri. Kaidah kesopanan mengatur tata krama, etika, dan sopan santun dalam kehidupan bermasyarakat. Kaidah ini mencerminkan adat istiadat dan budaya suatu masyarakat. Sanksi kaidah kesopanan tersebut bersifat sosial, seperti teguran, cemoohan, atau pengucilan dari komunitas. Keempat, kaidah kebiasaan atau adat. Kaidah kebiasaan adalah aturan yang berasal dari tradisi atau adat istiadat yang telah dijalankan secara turun-temurun dalam suatu masyarakat yang berfungsi untuk menjaga identitas budaya dan memperkuat solidaritas sosial,
Sanksi dari kaidah kebiasaan tersebut berupa rasa malu, teguran, dan tetua adat atau pengucilan dari komunitas. Jika materi-materi sebelumnya ditampilkan dalam bentuk tabel akan menjadi sebagai berikut. Materi selanjutnya yaitu hubungan antara hukum dan kaidah sosial. Hubungan antara hukum dan kaidah sosial sangat erat karena keduanya berperan dalam mengatur perilaku manusia untuk menciptakan keteraturan dan harmoni dalam kehidupan bermasyarakat. Meski memiliki beberapa perbedaan seperti perbedaan di dalam sifat, sumber, dan sanksi, hukum dan kaidah sosial saling melengkapi. Hal ini dapat kita ketahui dengan 3 hal ini. Yang pertama, ada hukum berakar dari kaidah sosial. Sebagian besar hukum formal yang ada saat ini bersumber dari kaidah sosial yang berkembang di masyarakat. Nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat seperti keadilan, kesetaraan, dan moralitas sering sekali menjadi dasar pembentukan hukum di Indonesia. Di dalam kaidah sosial seperti adat istiadat, norma kesusilaan, atau norma agama juga diadopsi menjadi hukum tertulis untuk memberikan kepastian hukum dan sanksi yang lebih jelas. Sebagai contoh, di Indonesia ada larangan mencuri yang awalnya adalah norma kesusilaan, yang kemudian Indonesia adopsi menjadi hukum pidana. Yang kedua, ada hukum memperkuat kaidah sosial. Hukum memiliki fungsi untuk memperkuat kaidah sosial dengan memberikan dukungan formal dan sanksi yang lebih tegas. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa kaidah sosial tersebut tetap dihormati dan ditaati oleh seluruh pihak. Sebagai contoh, kaidah sosial tentang larangan perusakan lingkungan diperkuat oleh hukum lingkungan yang mengatur sanksi pidana bagi pelanggarnya. Yang ketiga, ada peran hukum dalam menjaga nilai-nilai sosial. Hukum berfungsi sebagai alat untuk melindungi dan melestarikan nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat. Kaidah sosial yang dianggap penting untuk menjaga keadilan dan keseimbangan sosial sering kali dijadikan dasar pembentukan hukum. Sebagai contoh, di Indonesia ada tradisi musyawarah yang hidup dalam masyarakat Indonesia tercermin di dalam hukum tata negara, seperti mekanisme pemilihan pemimpin atau pengambilan keputusan bersama. Konflik antara hukum dan kaidah sosial sering terjadi karena keduanya memiliki sumber, sifat, dan tujuan yang berbeda. Hukum sebagai produk negara bersifat formal dan tertulis, sementara kaidah sosial terbentuk dari nilai-nilai dan kebiasaan masyarakat yang bersifat informal dan tidak tertulis. Seperti contoh kasus yang akan kami berikan berikut ini. Pernikahan sepasang pelajar sekolah menengah di Parepare, Sulawesi Selatan mendadak jadi perbincangan setelah foto-foto pernikahan mereka tersebar di media sosial. Meskipun hukum di Indonesia sudah melarang adanya perkawinan dini, praktik ini masih menjadi hal yang paling banyak terjadi di Indonesia. Kaidah sosial yang menganggap perkawinan dini sebagai hal yang wajar dan malah menjadi hal pendatang rezeki. Hal ini bertentangan dengan norma yang ada di Indonesia, tetapi masih tetap dilakukan. Kira-kira kenapa ya hal itu terjadi? Oke, perkawinan anak masih menjadi tantangan serius di Indonesia. Meskipun berbagai upaya-upaya telah dilakukan untuk menurunkannya, namun faktor penyebab utama meliputi norma sosial yang menganggap perkawinan ini hal yang lumrah atau hal yang wajar untuk dilakukan. Kemiskinan yang mendorong keluarga menikahkan anak untuk mengurangi beban ekonomi, kurangnya pendidikan, ketidaktahuan akan hukum, dan adanya dispensasi kawin. Baik, dampak perkawinan anak sangatlah merugikan, seperti risiko kesehatan pada perempuan muda, putusnya pendidikan, siklus kemiskinan, dan tingginya rentan terhadap kekerasan dalam rumah tangga. Masalah ini membutuhkan langkah pencegahan seperti penegak hukum yang tegas, pendidikan tentang bahaya perkawinan anak, dan pemberdayaan ekonomi keluarga. Dan peran aktif masyarakat dalam melaporkan kasus yang terjadi. Setiap individu dapat membantu dengan menyebarkan informasi, mendukung pendidikan perempuan, melaporkan kasus, dan berpartisipasi dalam kegiatan sosial untuk mencegah praktik ini. Kolaborasi dari berbagai pihak sangat diperlukan untuk memutus rantai perkawinan anak di Indonesia. Baik, di sini kita mengambil kesimpulan dari judul kita yaitu hukum dan kaidah sosial.
Kesimpulan yang kita bisa ambil adalah hukum dan kaidah sosial memiliki hubungan yang saling melengkapi dalam menciptakan tatanan kehidupan yang harmonis. Hukum memberikan kepastian dan sanksi yang formal, sementara kaidah sosial menanamkan nilai-nilai moral, budaya, dan agama secara informal. Meski terdapat perbedaan dalam sifat dan pelaksanaan keduanya, memiliki tujuan yang sama, yaitu menjaga keadilan, keteraturan, dan keseimbangan dalam masyarakat. Hubungan ini menunjukkan bahwa hukum dan kaidah sosial tidak dapat dipisahkan, karena hukum yang efektif adalah hukum yang sejalan dengan nilai-nilai sosial yang hidup dalam masyarakat.